Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah sadakumullah, di dalam syariat agama kita biasanya ada dua perintah yang saling berhubungan mutlak. Ketika disebutkan satu perintah ini akan disebutkan perintah yang lain. Ya, misalnya ketika disuruh menyembah Allah, ya, setelah itu disuruh berbakti kepada orang tua. Nah, setelah manusia itu diperintahkan untuk menegakkan sholat, ya, pasti selalu Allah iringi dengan perintah dan tunaikan zakat. Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus sholata wa ati zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Di dalam terminologi agama kita ada 3 istilah yang sebenarnya hampir mirip, ya, tapi agak ada perbedaan sedikit. Ya, kita mengenal istilah zakat, infak, sedekah. Zakat secara bahasa artinya suci, ya. Zakka yuzakki. Jadi zakat itu adalah harta yang dikeluarkan untuk mensucikan harta daripada orang yang memilikinya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu, wahai Muhammad, ya, sedekah untuk mensucikan mereka dan hartanya, ya, membersihkan dosa mereka dan hartanya. Walaupun ayat ini kalimatnya ambillah dari harta mereka sedekah, hampir semua ulama tafsir memaknainya dengan yaitu zakat, ya. Jadi zakat itu harta yang dikeluarkan untuk mensucikan harta dari itu atau orangnya disucikan, ya. Dan zakat ada tata caranya. Dia dikeluarkan ketika harta orang itu sudah sampai nisabnya, ya, sudah 1 tahun. Ini membutuhkan penjelasan tersendiri. Ada juga sedekah, ya. Sebenarnya bahasa tepatnya sedekah. Sedekah itu artinya benar atau pembenaran. Di orang yang bersedekah itu berarti orang yang membenarkan ajaran agama. Karena agama kita menyuruh kita bersedekah, nah dia jalankan, berarti dia membenarkan agama ini. Nah, kalau sedekah, ya, itu tidak mesti harus berupa harta, uang. Bahkan bisa juga dengan perkara yang kita anggap sepele. Misalnya memberikan senyuman. Seperti dalam hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu, ya, adalah sedekah. Sedekah itu sifatnya umum, ya. Dan juga infak. Infak maknanya adalah ikhraj, yaitu mengeluarkan. Orang-orang Arab itu, kalau anak perempuan yang sudah dewasa, mereka mengatakan kepada anak perempuannya, anti nafiqah. Kamu keluar dari rumah ini. Maksudnya suruh nikah gitu loh. Jadi infak itu artinya mengeluarkan harta, ya, untuk diberikan kepada orang lain. Nah, di dalam agama kita ini, ya, kita sangat ditekankan sekali untuk menjadi orang yang dermawan, ya, mengeluarkan harta kita, membantu orang-orang yang susah. Karena selain itu ajaran agama, itu juga pembuktian dari keimanan kita. Nah, bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai derajat menjadi orang yang berbakti, maksudnya berbakti kepada Allah, sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai, ya,
Jadi kita, kata Allah, tidak sampai derajat eh, orang yang berbakti kepada Allah, ya, kecuali kita mau menginfakkan apa yang kita cintai. Di dalam hadis Nabi SAW banyak sekali bersabda tentang masalah zakat atau infak atau sedekah ini, ya. Beliau bersabda dalam Sahih Muslim, "Inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadab rabbi." Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemarahan Tuhanku, ya kan? Bahkan orang yang bersedekah itu, ya, ini masih keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ya. Walaupun boleh juga kita bersedekah secara terang-terangan. Semuanya boleh tuh. Itu dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi menjelaskan tentang 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ya, dan sampai tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ya, subhanallah. Ya, tetangga terdekat, ya, kanannya tidak tahu itu. Ya. Orang yang bersedekah itu, kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta orang karena dia bersedekah, ya. Dan di dalam hadis yang lain juga, hadis masyhur Bukhari dan Muslim, ya, Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya, ayyu sadaqati afdal, sedekah apakah ya Rasulullah yang paling utama? Beliau menjawab, antas duqa wa antas sahihun syahihun, ya, takhshal faqru. Kamu, ya, sedekah yang paling utama itulah kamu bersedekah dalam keadaan kamu badannya sehat, lapang, ya. Takhshal faqru, kamu takut menjadi miskin karena sedekah itu, ya. Wa ta'malul ghina, kamu pengen sekali jadi orang yang kaya, semakin kaya, jadi takut kita mengeluarkan harta. Wala tuhmilu ala hatta idza balagtil hulqum, dan, ya, kamu tidak memperdulikan harta itu sehingga nafasmu sampai tenggorokan, ya. Lalu engkau akan mengatakan li fulani kadza, li fulani kadza. Ya, ketika kita mau mati baru kita ngomong, untuk si fulan kasih dia sekian, untuk si fulan kasih sekian, untuk si fulan kasih sekian. Ya. Jadi sedekah yang paling baik itu adalah ketika kita masih sehat, masih lapang, bukan ketika kita sudah mau meninggal dunia. Ya, mungkin saja ketika orang mau meninggal dunia itu ya ingat bersedekah, Allah terima. Tapi ya tentu tidak menjadi sedekah yang paling utama bagi dirinya. Allahu a'lam bishawab. Bagi saya dan sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.